Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bertemu kembali dengan saya Pastor Melki Rarum. Dan saat ini melalui channel ini saya rindu mengajak kita bersama-sama untuk membahas begitu banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan penting dalam kekristenan. Khususnya pada saat ini saya rindu kita akan sama-sama membahas satu pertanyaan yang sangat penting sekali dan paling sering diperdebatkan dalam kekristenan, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Atau ada pertanyaan yang bertanya bukti tentang ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Dan yang lebih spesifik lagi, pertanyaan itu sangat jelas. Mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus saja tidak pernah menyatakan diri bahwa Dia adalah Tuhan atau bahwa Dia adalah Allah, sehingga patut untuk disembah, patut untuk dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Namun kita sama-sama akan membahas melalui channel ini bagaimana kebenaran Alkitab begitu banyak mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, atau yang saya lebih fokuskan, bukti-bukti dalam Alkitab tentang ketuhanan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan ini, mari saya ajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang maha besar, Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara, menyertai, menolong, membela, melindungi dan memberkati hidup kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan kami diperkenankan untuk mengikuti acara ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan penting dalam kekristenan. Untuk menjawab itu, kami menyadari, mengakui ya Tuhan, banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Karena itu saat ini kami berdoa biar kiranya hikmat marifat surgawi, Roh Kudus yang menuntun kami, menerangi setiap kebenaran firman Tuhan agar kami mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya firman itu adalah firman yang memberikan kehidupan, firman yang adalah kebenaran yang akan membawa hidup kami sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjadi narasumber, Tuhan yang berkati. Bahkan para pendengar yang mendengarkan acara ini, kami semua sama-sama diberkati dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat acara ini seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, kita akan membahas atau membedah tentang satu pertanyaan yang sangat penting tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Ketika ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dalam kekristenan kita percaya Dia adalah anak Allah yang dari surga datang ke dalam dunia melalui cara yang menurut begitu banyak manusia yang belum menerima dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Allah, karena Dia lahir dari seorang perempuan atau seorang wanita yang kita kenal dengan nama Maria. Logika yang mereka bangun bahwa tidak mungkin Allah itu datang menjadi manusia. Inilah latar belakang begitu banyak pertentangan dan sekian tahun, ratusan tahun, bahkan sudah ribuan tahun. Pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus ini akan selalu menjadi perdebatan yang sangat penting dan sangat signifikan, khususnya dalam kekristenan. Sehingga malam saat ini kita akan melihat bagaimana bukti-bukti dalam Alkitab
yang menyatakan bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan dia adalah anak Allah yang hidup. Yang pertama kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1 mulai, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ini sangat jelas sekali bagaimana seorang rasul yang menjadi murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan dengan keteguhan iman percayanya, dan ini suatu hal yang sangat sulit untuk kita tolak, untuk kita tidak mengakuinya, karena ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus langsung pada waktu itu. Dia menyatakan bahwa Yesus Kristus ini dianalogikan sebagai logos. Dan ini merupakan satu budaya yang Rasul Yohanes kutip ketika dia mau menjelaskan tentang keberadaan dan ketuhanan, kealahan dari Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yang di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman ini, logos ini yang telah menjadi manusia, di ayat yang pertama jelas mengatakan pada mulanya adalah firman atau logos atau Yesus Kristus sudah ada sejak semula, sebelum langit dan bumi ada. Karena ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu itu telah dijadikan oleh Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa logos, itu semua tidak ada. Ini hal yang pertama dan sangat penting untuk kita melihat bagaimana sebuah pengakuan iman dari seorang rasul murid Yesus. Salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dia menyatakan bahwa Yesus ini adalah Allah. Katakan amin. Dan ini sebuah pengakuan yang juga kita sama-sama sebagai orang Kristen miliki. Jangan pernah goyah, jangan pernah itu ada kebimbangan, ada keraguan-raguan dalam hati kita. Tapi kita harus memelihara keyakinan iman kita untuk mengakui bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan, menurut Rasul Yohanes murid Tuhan Yesus ini, bahwa Yesus yang adalah firman sebagai pencipta ini, dia sudah ada dalam kekekalan. Kenapa saya berani katakan demikian? Dia ada dalam kekekalan karena sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada segala sesuatu yang diciptakan, Yesus Kristus ini sudah ada. Dengan kata lain, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki hakikat, sebuah kesetaraan yang sama dengan Allah, yang dalam kekristenan yang kita akui dan kita percaya sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, memiliki satu hakikat yang sama, ya. Terlepas dari perdebatan mengenai hierarki dalam lembaga kealahan, apakah Bapa lebih besar, ada anak yang diutus datang ke dalam dunia yang mengerjakan pekerjaan Bapa, kemudian ada Roh Kudus, ya. Tetapi yang pasti Yesus sudah ada dalam kekekalan. Ini hal yang sungguh ajaib dan luar biasa. Tetapi tentu ketika saya menghadirkan ini melalui argumen dari seorang rasul murid Tuhan Yesus, pastilah mereka yang menentang dan belum menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan akan mengatakan itu kan pengakuan Yohanes, bukan pengakuan Yesus secara langsung. Tapi ini hal yang harus kita terima. Kenapa? Kita akan lihat hal-hal selanjutnya.
Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-53 dan 58, Yohanes 8 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-58, saya baca ayat-ayat ini. Di sana firman Tuhan katakan, Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ayat 56, Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, perhatikan kalimat ini, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Haleluya. Dalam perdebatan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka juga tidak mengakui bahwa Yesus ini adalah Allah. Dan ini sebuah fenomena fakta yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Mereka yang telah melihat karya Tuhan Yesus Kristus, kuasanya, bagaimana dia menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Yesus bisa melepaskan mereka yang kerasukan setan. Bahkan mereka melihat bagaimana Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Dan yang lebih mengherankan lagi, Yesus berkuasa untuk melepaskan pengampunan atau mengampuni dosa orang pada waktu itu. Dan ini merupakan sebuah fakta. Fakta dalam Alkitab yang terjadi, di mana Yesus berdebat atau ahli-ahli Taurat orang Farisi bertanya tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Firman Tuhan sangat jelas. Yesus sendiri menyatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini merupakan fakta kebenaran firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Kemudian, selanjutnya, ketika kita melihat di mana seorang Paulus, ya, seorang rasul yang juga banyak pertentangan dari orang-orang yang berseberangan dengan kekristenan, yang menyatakan bahwa Pauluslah yang membawa agama Kristen atau yang membangun, yang memulai, yang membentuk agama Kristen. Kita melihat bagaimana Paulus pun sebagai rasul, dia menyatakan tentang ketuhanan dan kealahan dari Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata begini. Tidak mengapa kita baca mulai ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yesus Kristus ini yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain bahwa Yesus ini yang dalam rupa Allah, ya, sebagai milik yang harus dia pertahankan, ya. Ini sangat jelas. Paulus menyatakan Yesus adalah Allah, ya.
Dia datang ke dalam dunia, dia menghampakan atau mengosongkan dirinya. Ayat yang ke-7 berkata begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi keadaan Yesus Kristus sebagai manusia, ini bagaimana anak Allah yang dari surga datang ke dalam dunia dalam tujuan proyek keselamatan. Dia harus mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, karena yang mau diselamatkan manusia. Tetapi yang terpenting di sini Paulus menyatakan dia ini adalah Allah. Namun kealahannya ini dia tidak pertahankan sebagai miliknya. Dia rela mengosongkan itu. Ini pernyataan Paulus yang sungguh luar biasa. Ya, keyakinan imannya, bagaimana dia begitu giat menjadi pemberita Injil, rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini dia rela menderita. Kenapa? Karena dia percaya Yesus ini adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kita. Oh, luar biasa. Dan ini fakta dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana ini pun ketika kita menyampaikan argumen kita ini, orang-orang tetap akan menyatakan, mereka yang menentang, yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, itu kan pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus sendiri. Tidak mengapa, tetapi terus lanjut kita lihat bagaimana fakta-fakta Alkitab begitu jelas, ya. Yesus Kristus ini sebagai Allah dan dia sebagai Tuhan. Kita melihat juga dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Kita kembali dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sana firman Tuhan berkata begini. Kita baca mulai dari ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi, ya. Yesus menyatakan pembelaan. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan ayat yang ke-30. Aku, kata Yesus, aku dan Bapa yang dipercayai sebagai Allah yang maha besar, Allah sumber segala seru alam ini, aku, Yesus dan Bapa adalah satu. Haleluya. Ini Yesus sendiri yang menyatakan. Kalau saya memberikan sebuah argumen tafsiran secara pribadi dan bebas, ini sudah menyatakan dia dengan Bapa itu sama, ya, satu, ya. Dan ini satu kebenaran yang tidak bisa untuk kita pungkiri, untuk kita tolak. Yesus satu dengan Bapa. Dan ini sungguh hal yang luar biasa. Kalaupun kita perhatikan bagaimana pembicaraan murid-murid Tuhan Yesus, ya, Yesus pernah berkata bahwa jika murid-muridnya mengenal Yesus Kristus, itu berarti mereka mengenal Allah, ya. Kalau kita lanjut ke Yohanes pasal 14. Yohanes 14 dengan judul di sana Yesus rumah Bapa. Kemudian ada seorang murid yang bertanya, lebih spesifik saya baca mulai dari ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan atau Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Selanjut, kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ya, ini permintaan dari Filipus supaya Tuhan Yesus menunjukkan Bapa. Ya, kata Yesus kepada Filipus. Ini Yesus menjawab pertanyaan Filipus. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Nah, ini jawaban yang sangat jelas. Barang siapa telah melihat aku, siapa yang telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami"? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Oh, luar biasa. Ini sangat spesifik sekali. Yesus katakan, "Bapa diam di dalam aku." Oh, puji Tuhan. Dan Yesus juga menyatakan seseorang, barang siapa yang melihat Yesus sama dengan sudah melihat Bapa di surga. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Dan ini kebenaran yang sungguh ajaib bagi kita dalam kekristenan, bagi kita anak-anak Tuhan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ternyata para murid-murid Tuhan Yesus yang juga rasul-rasul itu. Kalau kita ambil sebuah hal untuk menyamakan dengan mereka yang terus mempertanyakan tentang keberadaan siapakah Tuhan Yesus itu, yang mempertanyakan ketuhanan dan kealahan, ternyata memang bayangkan mereka yang dekat dengan Tuhan Yesus pun masih memiliki pertanyaan yang demikian. Ya, ini yang terjadi, masih mengalami kebingungan. Ya, ini mereka yang ada pada fakta kehidupan Yesus pada waktu itu. Sekarang selanjutnya kita perhatikan ada sebuah dialog diskusi langsung antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang siapa Dia. Ini dicatat oleh Matius. Ya, dicatat oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 16. Boleh kita lihat Matius 13 ayat 13 sampai Matius 16 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan ini tentang pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Jawab mereka. Saya tidak tahu siapa yang menjawab ini. Apakah Yohanes, Yakobus, Filipus, Thomas, dan lain-lain. Jawaban mereka begini. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, perhatikan. Ini pertanyaan Yesus kepada mereka. Lalu katamu, ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Siapakah aku ini? Atau kalau saya mau buat pertanyaan modern, menurut kalian, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, menurut kalian mau jawab, siapakah aku? Gitu ya. Maka jawab Simon Petrus, ini spesifik sekali, detail sekali. Yang menjawab pada waktu itu tentang pertanyaan Yesus adalah Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, luar biasa. Petrus menjawab, Yesus ini adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Di sini jelas sekali Yesus tidak mempermasalahkan, Yesus tidak menyangka, menolak bahwa waktu Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Yesus katakan, berbahagialah engkau hai Simon Petrus. Dengan kata lain bahwa jawaban itu tepat sekali. Dan Yesus memperjelas bukan karena ada seseorang manusia siapapun yang menyatakan itu kepada Petrus, termasuk Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata itu berasal dari Bapa. Ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dan mungkin juga mereka yang tetap mempertahankan pertanyaan tentang bukti-bukti di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Allah, pasti akan menyatakan itu kan Petrus. Petrus yang katakan, walaupun Yesus tidak menolak, tapi itu pengakuan Petrus. Karena mereka mau mencari kelemahan dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan dan Allah. Kemudian kita perhatikan ya. Selanjutnya, ada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tadi dialog Yesus dengan murid-muridnya, kemudian kita melihat dalam peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian ada salah satu murid yang belum melihat Yesus bangkit dari kematian. Dialah si Thomas. Ada pengakuan pernyataan dari Thomas, sebelum aku melihat, aku belum percaya. Nah, ketika kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, pertanyaan tentang bukti ketuhanan dan kealahan Yesus sama juga dengan Thomas, belum percaya ya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Yesus datang langsung untuk menjawab pertanyaan Thomas. Ya. Apakah Yesus mau melakukan itu di dunia modern hari-hari ini? Bagi saya itu tidak perlu. Dan menurut saya pun Yesus tidak harus melakukan itu. Karena di dalam firman Tuhan sudah sangat jelas bukti-bukti fakta kebenaran yang luar biasa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ya. Sehingga Thomas pun percaya. Ayat 28 berkata, Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Kalau saya perhatikan ini semacam syahadat, ya, pengakuan iman dari seorang Thomas, murid Tuhan Yesus yang sebelumnya dia tidak percaya. Dan dia menyatakan, iya Tuhanku, iya Allahku. Oh, luar biasa, ini jawaban yang sangat sempurna. Kenapa saya katakan sangat sempurna? Karena Yesus yang datang secara langsung menghadirkan diri, membuktikan siapa dia sebenarnya. Oh, luar biasa. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ada kebenaran yang menjadi penghiburan bagi kita yang tidak melihat Yesus secara langsung setelah dia bangkit dari kematian. Di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa?
percaya. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar acara dari channel ini, kita sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Katakan amin. Dan ini pengakuan iman kita, jangan pernah tergoyahkan. Meskipun pertanyaan ini terus datang, tunjukkan bagi kami bukti dalam Alkitab yang menyatakan Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Nah, kita tetap teguh. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ya, dalam Matius pasal yang ke-8, ini bukti-bukti Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam Matius 8 ayat 28. Matius 8 mulai ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan berkata begini. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ingat ya, ada 2 orang yang kerasukan setan. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Ingat, 2 orang ini yang kerasukan setan. Jadi ketika kedua orang ini berteriak, bukan mereka lagi yang berteriak, tetapi setan-setan yang merasuki kedua orang. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Dan selanjutnya yang kita ketahui bersama, terjadi dialog, diskusi antara setan-setan dengan Tuhan Yesus, dan mereka meminta Yesus untuk mengusir mereka masuk ke dalam babi-babi. Pada intinya, perhatikan ini kisah kebenaran yang nyata ini. Kenapa setan-setan kenal dengan Yesus? Mereka menyatakan, "Hai anak Allah." Kenapa? Jawaban yang sederhana. Setan-setan ini berasal dari mana? Yang memberontak di surga siapa? Lucifer dan pengikutnya. Dengan kata lain, bahwa mereka sudah melihat Yesus di surga, sehingga mereka kenal ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang hadir sampai dunia modern hari ini, mereka belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah ya. Karena apa? Mereka pun belum pernah melihat ya. Tapi setan-setan sudah melihat, tapi mereka pun menyatakan, "Hai anak Allah." Yang menjadi perbedaan antara setan dengan kita sebagai anak-anak Allah yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kita mau menyerahkan hidup kita untuk mengabdikan diri ya. Mau hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tapi kalau setan, mereka memberontak ya. Mereka tidak mau mengabdikan diri kepada Allah dan Tuhan. Ini bukti Alkitab menjawab pertanyaan tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Kemudian ada satu bukti lagi, ini yang terakhir ya. Yang terakhir kita perhatikan dalam Matius 27 ayat 54. Matius 27 mulai ayat yang ke-54. Firman Tuhan berkata begini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Ini kalau kita perhatikan, ini dalam perikop Yesus mati. Ini kalau kita coba bandingkan di Markus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-33 ya. Di sini dikatakan mulai ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala perhatikan mulai ayat yang ke-39 Markus 15. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, dengan Yesus di kayu salib, di atas kayu salib, melihat matinya demikian, berkatalah ia, ini kepala pasukan ini, "Sungguh orang ini adalah anak
Allah. Oh, luar biasa ya. Jadi prajurit Romawi waktu itu yang menjaga Tuhan Yesus di atas kayu salib, menurut konteks pada waktu itu adalah dikategorikan sebagai orang kafir, karena mereka tidak mempercayai Allah pencipta langit dan bumi, Allah orang Israel, Allah orang Yahudi pada waktu itu ya. Tetapi dia pun melihat bagaimana cara Yesus mati. Dia menyampaikan sebuah syahadat, pengakuan iman. Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Oh, luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah peristiwa waktu Rasul Paulus ketika di penjara ini merupakan prajurit yang sama, tetapi banyak kisah mereka yang tidak menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah pada waktu itu. Akhirnya mereka bertobat, mereka menerima, mengakui dan percaya Yesus ini adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan ya. Dan ini merupakan bukti-bukti yang sangat kuat dalam Alkitab. Kebenaran yang tidak terbantahkan, yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Dia sudah rela mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan janji firman Tuhan, siapa yang percaya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menerima hidup yang kekal. Mereka yang menerima dan percaya dia sebagai Juru Selamat, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan cara hidup yang lama. Mulailah membangun hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan, yang cara gaya hidup sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya kita akan mewarisi kerajaan surga yang mulia kekal selama-lamanya. Inilah jawaban saya mengenai pertanyaan tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Saya percaya kita yang sudah menerima dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan semakin kuat, teguh, kokoh iman kita. Karena ternyata apa yang kita percayai selama ini itu benar-benar betul, ya, dan benar ya. Puji Tuhan. Saya tidak terlalu panjang membahas tentang ini, dan di akhir acara melalui channel ini kita mau bersyukur, berdoa untuk apa yang telah kita diskusikan, pelajari, bedah bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat hidup kami. Engkau yang telah rela datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menjadi korban penebus dosa, kesalahan, kejahatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami mau terus memiliki keyakinan, pengakuan iman percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang agung dan mulia. Ini hidup kami, sebagai manusia kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Seringkali kami mengalami kebimbangan, mengalami keraguan. Namun kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat pertolongan Allah Roh Kudus. Mari terus teguhkan, kuatkan iman percaya kami, agar kami mau terus maju, setia dalam pengiringan dan pelayanan kami, dalam kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus berkati kami, baik dengan berkat-berkat jasmani, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup kami. Berkati terus kami dengan sukacita dan damai sejahtera dari surga. Dan teristimewa iman percaya kami semakin kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Dan Tuhan terus tolong kami, apapun pergumulan, persoalan, masalah hidup, tantangan, cobaan, rintangan yang kami hadapi, kami alami hari-hari ini. Tuhan yang nyatakan kuasa kasih-Mu, berikan jawaban, jalan keluar, kemenangan dan pemulihan. Yang sedang terbaring dalam keadaan sakit dimanapun, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah nyata terjadi dalam hidup kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Engkau telah selamatkan kami. Kami percaya sakit penyakit kami pun Tuhan sanggup dan mampu untuk sembuhkan.
Terima kasih banyak Bapak yang baik, bahwa hidup kami untuk kami selalu bersyukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Karena kami percaya di saat kami mensyukuri semuanya itu, sama dengan kami terus menyatakan dalam pengakuan iman percaya kami, Tuhan selalu hadir, ada bersama-sama dengan kami setiap saat dan waktu dimanapun kami berada. Dan kami mau terus memuji, memulia, mengagungkan, membesarkan Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada dan pergi untuk menjadi saksi, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat bagi kerajaan-Mu untuk membawa bagikan terang dan kasih Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami berdoa dan menikmati kasih, kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Menikmati berkat kebenaran yang luar biasa lewat acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, jika acara melalui channel ini memberkati Bapak Ibu, jangan ragukan untuk bagikan. Share kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun mereka. Sangat mudah untuk kita bagikan lewat begitu banyak media sosial. Kita share, bagikan, kiranya juga memberkati mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe, bisa di like, komen, dan saya percaya lewat apa yang Bapak Ibu lakukan itu, Tuhan yang akan memberkati semuanya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.